Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Zainal Farani, SHMH, CMD, selaku mediator bersertifikat dari Mahkamah Agung yang akan memfasilitasi mediasi pada sesi hari ini dan beberapa sesi yang akan datang. Saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya, Mas Ahmad Najih. Kemudian tujuan kita mediasi pada hari ini adalah untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bapak Fawas dan Ibu Ari. Kemudian sebelum saya memulai sesi pada hari ini, saya ingin bertanya apakah semua pihak telah hadir dari pihak Ibu Ari? Sudah lengkap Bapak Mediator, saya bersama Ibu Ari dan orang tua dari Ibu Ari yaitu Bapak Ajis dan saya selaku kuasa hukum dari Ibu Ari. Baik, untuk dari Bapak Fawas? Kami juga sudah siap Pak. Saya bersama Bapak Fawas sebagai suami dari Ibu Ari dan saya kuasa hukum dari Bapak Fawas. Baik, karena semua pihak telah lengkap, sebelum saya mulai sesi mediasinya, rekan saya Ahmad Najih akan membacakan peraturan dan tata tertib yang harus ditaati oleh kedua belah pihak yang mengikuti mediasi selama mediasi berlangsung. Baik, silakan dibacakan peraturannya Mas Ahmad Najih. Terima kasih. Sebelum masuk ke pokok masalah, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip mediasi dan tata tertib mediasi. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator yang netral dan tidak memihak. Semua yang terjadi dalam proses mediasi ini bersifat privat atau rahasia. Mediator tidak berhak memutus. Keputusan sepenuhnya ada pada para pihak. Jika diperlukan, mediator dapat melakukan kaukus, yakni pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak. Selanjutnya, saya bacakan tata tertib mediasi. Semua pihak wajib saling menghormati dan tidak saling menyerang secara verbal maupun fisik. Tidak diperkenankan membawa atau menggunakan alat perekam tanpa izin. Sesi bicara dilakukan bergantian dan tidak saling memotong. Jika ada hal yang ingin disampaikan secara pribadi, dapat dilakukan dalam sesi kaukus. Dan yang terakhir, tidak diperkenankan untuk menggunakan atau memainkan handphone. Apakah semua pihak setuju dengan tata tertib ini? Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai ya sesi mediasinya. Baik, mungkin silahkan dari pihak Ibu Ari selaku pihak penggugat untuk menyampaikan pokok permasalahan yang menjadi dasar gugatan. Baik, terima kasih Bapak Mediator. Klien kami Ibu Ari ini mengajukan gugatan cerai dikarenakan selama 2 tahun terakhir pernikahan mereka terjadi adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Bapak Fawas dan puncaknya terjadi adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang disaksikan juga oleh anak mereka dan juga oleh orang tua dari Ibu Ari. Dan dalam gugatan ini Ibu Ari meminta untuk pembagian harta bersama serta hak asuh kedua anaknya gitu. Baik, apakah benar Ibu Ari yang telah dijelaskan oleh kuasa hukum Ibu Ari? Terima kasih Bapak, bahwa saya benar-benar ingin bercerai dengan suami saya karena saya sudah benar-benar tidak kuat, jadi saya ingin bercerai. Oke. Apakah Ibu Ari sudah bulat keputusannya untuk tetap bercerai? Apalagi mengingat Ibu Ari dan Bapak Fawas telah melangsungkan pernikahan selama 20 tahun. Apakah Ibu Ari tak ingin kembali memaafkan Bapak Fawas dan memberinya kesempatan kedua? Sebenarnya selama 20 tahun ini sudah ada kejadian yang serupa, cuma habis itu kita udah baik, kemudian nanti sudah aman-aman aja. Tapi ini saya udah benar-benar gak kuat lagi Pak, benar-benar ini udah puncaknya, saya benar-benar ingin bercerai. Baik, terima kasih Ibu Ari. Kemudian Bapak Fawas, bagaimana tanggapannya? Apakah benar sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ibu Ari bahwa Pak Fawas telah melakukan perselingkuhan dan melakukan KDRT kepada Ibu Ari? Ya, gimana ya Pak ya?
Saya juga tidak akan menyangkal hal itu. Saya mengakui bahwasannya emang saya udah selingkuh. Saya juga sempat beberapa kali dari RT ke ARI. Tapi ya dibalik itu semua, saya perlu menyampaikan bahwasannya saya menyesal banget. Saya benar-benar nyesel banget ketika udah melakukan hal itu. Makanya saya di sini minta bantuan banget ke Bapak untuk bantu saya supaya saya dan Ari nggak jadi cerai. Saya janji ketika saya beneran nggak jadi cerai, ketika perceraian ini gagal, saya akan jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jadi suami yang baik buat Ari, jadi ayah yang baik buat Aulia. Saya janji Pak. Tapi kalau seandainya memang keputusannya Ari udah bulat, Ari udah tidak bisa diajak ngobrol lagi, ya udah mau gimana lagi. Cuma ya sekali lagi, tolong kasih saya kesempatan. Kalau emang enggak, maka saya ingin banget untuk pembagian hak asuh dan juga harta bersamanya itu dibagi secara adil. Mungkin saya hanya menekankan aja kalau misalkan Bapak Fawaz itu tetap ingin mempertahankan pernikahannya dengan Ibu Ari mengingat anaknya masih di bawah umur juga, dan Bapak Fawaz memang sudah mengakui bahwa ada konflik di antara rumah tangga mereka. Namun balik lagi beliau mengingat anaknya, jadi beliau sangat menginginkan pernikahan ini terus berlanjut. Baik, bagaimana Ibu Ari? Sudah mendengar sendiri bahwa Bapak Fawaz sudah sangat menyesal atas perbuatannya. Apakah Ibu Ari tidak ingin memaafkan Bapak Fawaz? Karena mengingat dengan kondisi dan umur anak ibu sendiri yang masih membutuhkan figur dari seorang ayah, betul ya? Apakah Ibu tidak ingin berpikir ulang dan tetap melanjutkan pernikahan dengan Bapak Fawaz? Saya sudah muak Pak dengan kata-kata itu, karena itu juga sudah ia katakan beberapa kali, tetapi hal itu terus terjadi. Jadi saya benar-benar udah nggak kuat, ini udah puncaknya Pak. Jadi saya mohon, saya cuma ingin bercerai udah. Oke, baik, karena mungkin kedua belah pihak masih belum menemukan titik temu ya. Jadi mungkin saya rasa kita lanjutkan ke sesi kaukus secara privat. Akan saya panggil para pihak secara terpisah. Akan saya mulai dari pihak Ibu Ari terlebih dahulu. Jadi Bapak Fawaz dan kuasa hukum bisa menunggu di ruang pertama dulu. Nanti setelah sesi Ibu Ari selesai akan kami panggil. Baik, silakan menunggu di depan ya, Bapak. Bersama. Baik, pihak dari Ibu Ari dan keluarga, seperti yang sudah saya bilang di pertemuan yang lalu, bahwa hari ini adalah sesi kaukus secara pribadi, dan Ibu Ari bisa menceritakan semua kronologi dan cerita yang sepertinya Ibu Ari mungkin tidak bisa menceritakan di luar forum ini, mungkin bisa Ibu ceritakan di forum ini. Silakan Ibu. Ya, sebelumnya terima kasih Pak. Jadi 2 tahun terakhir ini sebenarnya puncak. Suami saya itu KDRT ke saya, dan itu apalagi disaksikan sama anak saya. Kemudian dia juga berberlaku selingkuh dan lain-lain. Dan sebenarnya dia nggak cuma baru sekali ini gitu. Sebelumnya juga sudah pernah gitu. Akhirnya dimaafkan, tapi dia mengulanginya terus. Saya udah muak, saya udah capek. Itu benar-benar laki-laki nggak tahu diri, nggak tahu diuntung. Pokoknya dia itu emang bejat banget jadi seorang suami dan ayah itu. Jadi saya udah capek, mending saya cuma hidup berdua sama anak saya, Aulia. Udah gitu aja, ini saya cuma mau cerai. Itu aja Pak, udah pokoknya. Dari kami juga ingin memastikan bahwa hak asuh anak dari Ibu Ari jatuh sebenarnya ke Ibu Ari. Dan untuk pembagian harta juga dilakukan tanpa adanya tekanan juga dari pihak suami, begitu Bapak. Karena jika prosesnya semakin berlarut-larut, anaknya kami takut semakin tertekan dia. Maaf Pak, saya selaku orang tua dari Ibu Ari, saya cuma ingin anak saya dan cucu saya nanti sudah tidak mengalami trauma lagi Pak. Dan saya mohon agar proses mediasi ini berjalan lancar dan damai Pak. Baik, saya sangat mengerti dengan kondisi yang Ibu Ari hadapi kali ini.
Tapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa pernikahan ibu dengan Bapak Fawaz itu sudah berlangsung cukup lama, mengingat sudah 20 tahun dan sudah dikaruniai anak juga, yakni satu anak ya Ibu, nama Aulia, dan usianya masih cukup belia. Jadi jika Ibu tetap melanjutkan untuk bercerai, apakah dampaknya Ibu tidak memikirkan dampaknya bagi anak Ibu, dan mengingat bahwa anak Ibu masih usianya masih belia, masih membutuhkan figur seorang ayah, apakah Ibu tidak ingin berpikir lagi dan mempertahankan pernikahan Ibu yang udah Ibu bangun selama 20 tahun ini? Ya, sebenarnya saya juga ingin Aulia mendapatkan sosok ayah yang baik dan yang lain. Cuma faktanya bahwa jika terus-terusan Pak kita belum bercerai, kemudian dia terus-terusan di KDRT dengan saya, itu juga bakal kasihan ke Aulia sendiri, dan mendingan saya berdua aja, saya urusi Aulia dan saya akan menggantikan sosok ayah itu. Jadi saya cuma ingin bercerai karena saya udah benar-benar nggak kuat, mental saya udah rusak, anak saya juga kasihan mereka Pak, kasihan si Aulianya. Gitu. Baik, berarti Ibu sudah bulat ya ingin tetap bercerai. Oke, baik, saya mengerti dengan permasalahan yang Ibu hadapi. Kemudian mengenai harta yang tadi sempat disinggung, adakah aset yang sangat Ibu prioritaskan? Ya, saya cuma ingin rumah yang udah saya tempati, mobil, kendaraan lainnya, dan mungkin tanah yang mana sebelumnya kita sudah siapkan untuk Aulia sendiri, itu ada di jatuh pada saya, jatuh pada Aulia, dan kafe yang mana sudah saya bangun, saya memanajemen semuanya dan lain-lain, saya mengurusi, jadi saya mohon itu bisa jatuh pada saya. Itu aja sih Pak. Dan dari kami juga ingin untuk proses balik namanya agar dilakukan secepatnya Bapak, tanpa adanya penundaan begitu. Oke, ada lagi Bu Ari? Itu aja sih Pak. Oke, baik, terima kasih atas keterbukaan Ibu Ari dan keluarga. Semua yang disampaikan di sini bersifat rahasia, kecuali Ibu Ari dan keluarga izinkan saya untuk membawa hal ini atau apa yang kita bicarakan ini ke forum bersama. Mungkin setelah ini akan bergantian dengan Bapak Fawaz, dan Ibu beserta keluarga bisa menunggu di ruang tengah. Baik, terima kasih ya Ibu. Baik, Bapak Fawaz beserta kuasa hukum, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa kali ini adalah sesi kaupus di mana Bapak bisa menceritakan semua kronologi dan masalah yang sedang Bapak Fawaz hadapi bersama Ibu Ari. Nah, mungkin bisa diceritakan Bapak apa yang menjadi masalah Bapak dan Ibu Ari? Apa ya Pak ya? Mungkin Bapak sudah dengar cerita dari Ibu Ari ya, di sesi sebelumnya tadi. Ya saya nggak akan menyangkal apapun Pak, karena emang saya udah melakukan hal itu. Sudah selingkuh, saya udah nyimpulin Ari. Tapi ya sama seperti yang saya sampaikan dulu, saya tetap ingin mempertahankan keluarga. Saya nggak ingin cerai, saya pengen tetap melanjutkan hubungan dengan Ari, jadi suami yang Ari, jadi bapak yang baik buat Aulia. Ya dilihat lagi kan Aulia juga usianya masih 15 tahun Bapak. Yang mana saya rasa di usia itu masih perlu banget peran seorang ayah. Tapi ya, apa ya? Kalau Arinya udah batu, bisa apa Pak? Gitu. Dia nyesel banget. Tapi ya bisa apa Pak? Saya Pak. Kayak gitu. Ya karena emang Ari tetap batu, tetap nggak mau lanjutin pernikahan ini. Serah deh, serah. Yang penting pembagian harta bersamanya, asuhnya, itu semua dibagi dengan rata. Ya kan Bu? Ya. Mungkin saya menekankan aja, mungkin Bapak Fawaz tetap, mungkin kalau bisa tetap menjalankan pernikahan ini. Namun kalau tidak, Bapak Fawaz berharap kalau misalkan hak asuh anak ini nanti tidak membatasi kunjungan Bapak Fawaz, dan mungkin untuk harta ada beberapa properti yang sedang berjalan seperti kafe, mungkin bisa dibagi secara adil, seperti itu aja.
Saya mau menyampaikan dalam pernikahan ini saya sama Ari masing-masing punya rumah atas nama masing-masing, punya mobil atas nama masing-masing, punya motor atas nama masing-masing, dan juga kita punya satu bidang tanah ukurannya 5 hektar. Itu nantinya saya nggak bakal tahu sini loh, karena itu nanti buat kuliah ya, ikhlas saya dengan kebesaran hati saya, ikhlas itu tanah sebesar itu buat kuliah sepenuhnya. Tapi cuma saya ingin pembagian yang adil di aset bergeraknya, aset produktif. Kita punya satu kafe yang kita kelola bersama, yang mana itu kita bangun bersama. Jadi saya harap pembagiannya bisa adil, bisa saya tetap bisa mengelola dengan pembagian keuntungan ataupun nanti hasilnya kalau mau dijual itu dibagi secara. Itu aja nih Pak. Baik. Tapi apakah jika seumpama Ibu Ari tidak jadi melanjutkan ke perceraian, apakah Bapak ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Wah, Pak, saya sudah pulangi dari tadi, Pak. Saya janji kalau seandainya emang Ari mau lanjutin hubungan ini, wah, kasih saya, Pak. Belum sampai ke proses mediasi, apakah Bapak pernah membujuk dan komunikasi dengan Biar kuasa hukum saya yang jawabnya. Untuk masalah itu, Bapak Fawaz sudah sering sekali membujuk Ibu Ari, cuman Ibu Ari selalu membatasi komunikasinya antara Bapak Fawaz. Jadi Bapak Fawaz sendiri kesusahan untuk berkomunikasi dengan Ibu Ari. Oke, baik. Saya mengerti dengan apa yang Bapak Fawaz hadapi, dan Bapak juga sudah menceritakan semuanya secara mendetail dan apa yang ingin Bapak harapkan, kemudian mengenai aset dan harta gitu Pak ya, yang ingin Bapak prioritaskan jika seumpama proses ini lanjut ke perceraian. Baik, terima kasih atas keterbukaannya Bapak mengenai harta dan segala cerita Bapak tadi. Semuanya akan kami catat dan akan kami cari titik temunya, dan semua yang Bapak sampaikan bersifat rahasia kecuali Bapak Fawaz nanti izinkan kami untuk membawa apa yang Bapak sampaikan ke forum bersama. Mungkin forum Kaukus kali ini telah selesai. Bapak bisa menunggu di luar ruangan. Nanti akan saya beritahukan jadwal mediasi selanjutnya. Terima kasih ya Bapak. Baik, terima kasih para pihak, Bapak Fawaz dan Ibu Ari telah selesai menjalani sesi Kaukus secara privat dan sudah saya mintai keterangan, dan Bapak Fawaz dan Ibu Ari telah menceritakan semua kronologinya dari sudut pandang masing-masing. Nah, kemudian saya ingin bertanya sekali lagi kepada Ibu Ari, apakah Ibu Ari tetap ingin melanjutkan ke perceraian, mengingat Bapak Fawaz sudah sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi, dan berjanji juga akan menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin kemarin Bapak Fawaz melakukan kesalahan karena Bapak Fawaz sedang khilaf atau sedang menjalani tekanan pekerjaan sehingga dia stres, hingga akhirnya emosinya tidak dapat terbendung, akhirnya melampiaskan ke ibu. Tapi seperti yang sudah kita lihat dan sudah kita dengar bahwa Bapak Fawaz telah menyesal dan tidak ingin mengulanginya lagi. Apakah Ibu Ari tidak ingin mengubah keputusan Ibu Ari untuk tetap melanjutkan pernikahan? Saya sudah muak Pak, saya udah nggak mau lagi, saya mau cuma yang bercerai. Apalagi kemarin saya di KDRT, kayak itu nggak menunjukkan figur suami yang baik, dan dia melihatkan ke depan anak saya, dan KDRT itu ke depan anak saya benar-benar udah nggak kuat lagi. Saya udah mental saya udah rusak gara-gara dia.
Saya sebenarnya terima kasih Pak. Mohon maaf. Saya cuma mau anak saya ada di pihak saya. Saya mau anak saya cuma dengan saya aja. Dan pokoknya saya harap anak cuma sama saya aja. Dengan segala pertimbangan yang sudah tadi Ibu Ari ceritakan bahwa anak merasa sangat tertekan, jadi kami berharap untuk hak asuh anak jatuh ke tangan Ibu Ari dan mungkin nanti untuk hak kunjungan itu bisa disepakati kembali begitu. Ya, saya dapatnya egois banget ya, egois banget. Saya dalam katanya saya juga berhak untuk membimbing Aulia, tapi ini kesannya nanti jadinya kayak apa ya? Kayak ibunya pengen misahin Aulia dari bapaknya. Tapi udah nanti kan bapak ngerti sendiri nanti seperti apa. Oke, baik. Kalau Bapak Fawaz berpandangan seperti itu, saya ingin mendengar Bapak Fawaz ingin mendapatkan hak asuh sepenuhnya atau ingin mendapatkan tetap hak kunjungan ke Aulia. Bapak Fawaz sebenarnya ingin, jika hak asuhnya memang jatuh ke tangan Ibu Ari, Bapak Fawaz ingin hak kunjungannya bisa mendapatkan hak kunjungan dengan bebas, tanpa batasan. Bapak Fawaz juga ingin kalau misalkan haknya sebagai ayah itu juga harus dipenuhi, harus ditaati, harus dipenuhi, seperti itu aja. Oke. Baik, dari pihak Ibu Ari, bagaimana dengan pertimbangannya? Mengingat bahwa Bapak Fawaz adalah ayah kandung dari Aulia dan usia Aulia juga masih belia, di mana Aulia sendiri masih memerlukan figur seorang ayah. Jadi sudah, menurut Bapak Fawaz sudah sewajarnya ada kunjungan tanpa batasan ya, gitu Pak. Nanti bisa dibicarakan sama anaknya, apalagi kemarin dia melihat ibunya di KDRT dengan bapaknya, apakah wajar seperti itu untuk anaknya tetap diberikan hak asuh itu kepada ayahnya, apakah itu wajar? Bapak mungkin bisa, di pengadilan bisa memutuskan sendiri, tapi saya harap bahwa adanya hal tersebut, hak asuh anak akan terjatuh kepada saya. Dari semua pernyataan yang sudah disampaikan dari Ibu Ari bahwa benar bahwasannya anak dari Ibu Ari dan Bapak Fawaz merasa sangat tertekan. Dan saat ini kami juga mendatangkan psikolog anak yang telah mendampingi adik Aulia. Mungkin saya izin Bapak untuk bisa mendatangkan psikolog anak tersebut. Boleh, sekarang dipanggil psikolog. Baik, Bapak Mediator, kami sudah mendatangkan psikolog anak Ibu Safia yang mendampingi adik Aulia. Oke, baik sudah hadir ya Bu Safia selaku psikolog anak yang mendampingi adik Aulia. Sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Bu Safia sebagai psikolog. Sebelumnya teman, saya Safia juga sebagai psikolog anak yang mendampingi proses pemulihan bapak dan ibu selama sebelumnya. Baik, mungkin bisa dijelaskan Mbak Safia terkait dengan kondisi dari Aulia semenjak trauma yang ia alami setelah melihat apa yang kejadian di rumah. Bisa dijelaskan? Dan saya di sini melainkan saya di sini menyampaikan kondisi Aulia yang dia sakit. Sebenarnya saya di sini benar-benar memperhatikan kondisi psikologi hingga kesehatan saya dan bapak ibu. Adapun berdasarkan hasil observasi wawancara serta asesmennya sudah dilakukan di bulan lalu, saya mencatat bahwasanya Anda mengalami beberapa gangguan psikologi yang cukup kompleks, yang dimana Anda beberapa waktu ini kesulitan untuk tidur dan mimpi ibu berulang, yang dimana berdasarkan kalangan saya dapatkan di mimpi tersebut Anda selalu tergambar bagaimana sih keadaan di mana bapak dan ibu bertempat. Lalu Anda melihat saat ini memiliki ketergantungan emosional yang sangat tinggi kepada bapaknya yang dari serta keluarga dari keluarga itu sendiri. Lalu beberapa waktu lalu Anda juga mengalami
kecemasan yang cukup mengganggu, di mana Anda itu saat mendengar suara yang lebih keras, Anda itu akan takut dan bersembunyi ke dalam gelap, terutama saat Anda itu mendengar suara tidak dewasa. Lalu selanjutnya, mohon maaf, Anda juga mengalami kecemasan, ketakutan yang cukup besar saat saya itu mencoba menggali informasi bagaimana hubungan Anda dengan orang. Walaupun selama asesmen yang saya lakukan tidak menjadi Anda tidak ada kekerasan fisik yang dialami, namun dengan Anda menyaksikan permukaan yang kejadian dalam badan ibu, hal ini sangat mempengaruhi kondisi psikologisnya, yang dimana saat berinteraksi dengan teman sekitar, baik di luar rumah maupun di sekolah, Anda itu cenderung menarik dirinya. Dan orang yang saya lakukan dan Ibu Ari lakukan kemarin, mengingat saat ini Anda baru memasuki masa transisi dari anak-anak remaja, yang dimana Anda ini kan masih memiliki waktu untuk berkembang dan kontrol emosinya itu juga belum stabil, itu yang akan melakukan kalau misalnya Anda itu hal negatif di luar. Lalu yang kami lakukan juga bahwasanya kalau misalkan kondisi yang Anda alami saat ini ditangani secara tepat dan cepat, ditaruhkan kecemasan ini akan berjalan panjang, sehingga nantinya Anda akan mengalami kesulitan untuk membangun relasi dengan bangsa. Baik, terima kasih Mbak Safia telah menjelaskan tentang kondisi dari Aulia. Baik, menurut Mbak Safia selaku psikolog anak, dari observasi yang telah dilakukan kepada Aulia, menurut Ibu Safia, apakah atau manakah yang lebih baik antara hak asuh akan jatuh ke Ibu Ari atau ke Bapak Fawas? Ini berdasarkan dari hasil yang Anda observasi ya dari Aulia. Lebih baik mana? Aulia ikut ayahnya atau ikut dengan ibunya? Mengingat kondisi saat Anda Aulia lebih dekat atau lebih dominan berinteraksi dengan saya, saat ini saya lebih menyarankan Anda untuk tinggal bersama bundanya. Walaupun tidak menutup kemungkinan seperti yang sudah disampaikan, pada saat ini Anda dalam masa perkembangan yang dimana peran serta kedua orang tua itu sangat berbeda. Jadi saya juga sangat berharap, misalnya memang perceraian adalah jalan yang Bapak ingin tempuh, Bapak Fawas dengan Ibu Ari dan bekerja sama untuk selalu hadir di dalam. Oke, terima kasih Mbak Safia. Bagaimana tanggapan dari Bapak Fawas terkait dengan kondisi Aulia yang telah dijabarkan oleh psikolog anak yang telah mendampinginya selama 1 bulan terakhir ya? 1 bulan terakhir. Kamu bayar berapa pakai psikolog anak? Nah, kamu mikir apa sampai kamu cuci otak yang mereka? Ya Pak Poeng, saya mau ini Aulia. Udah Pak Poeng, saya mau ini Aulia dari saya. Kemudian nanti saya tanya Pak di selanjutnya. Ini seolah-olah lanjut aja sama saya mau hak asuh anak dari saya. ini Aulia dari sisi saya. Ayah enggak. Mengingat kondisi Anda saat ini, Agar tetap kondusif ruangannya, bisa Aulia beserta psikolog bisa keluar terlebih dahulu dan kami akan lanjutkan sesinya dengan kedua orang tuanya. Ya. Oke, baik. Bapak Fawas dan Ibu Ari, karena tadi telah dijabarkan mengenai kondisi dari anak Bapak dan Ibu Aulia dari psikolognya langsung, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Aulia masih sangat membutuhkan peran dari kedua orang tuanya. Mengingat umur Aulia masih sangat belia, masih 15 tahun, jadi kehadiran sosok orang tuanya, kedua orang tuanya, terutama ayah dan ibu sangatlah penting bagi tumbuh kembang dari Aulia. Kemudian saya ingin melanjutkan bagaimana tentang hak asuh dari Aulia itu sendiri. Ya. Bu Ari?
sudah sesuai apa yang saya ingin. Capek, Pak. Karena Capek kalau ini ngomong hubungannya gitu. dengan anak saya, apalagi ya dengan mentalnya dia. Jadi saya harap bahwa hak asuh anak jatuh pada saya. Gitu aja. Kemudian mungkin terkait hubungannya, ya nanti kita bisa jatuhkan kepada anaknya sendiri, kita putuskan sama anaknya sendiri apakah dia mau menemui atau tidak. Udah gitu aja, saya cuma mau ngikut sama anaknya aja, udah gimana. Itu aja sih Pak. Bagaimana Bapak Fawaz? Baik, bisa dicatat ya Mas Najih, untuk hak asuh telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa hak asuh anak akan jatuh sepenuhnya kepada Ibu Ari. Kemudian untuk jam kunjung dari Bapak Fawaz, maksud saya, akan tetap dilakukan dan dibolehkan atas persetujuan dari si anak tersebut dan persetujuan dari Ibu Ari. Baik, bisa diterima ya kedua belah pihak. Baik, kemudian poin berikutnya kita akan membahas tentang nafkah yang akan diberikan kepada Bapak Fawaz untuk Ananda Aulia. Kemudian Bapak Fawaz juga diwajibkan untuk tetap memberi nafkah kepada Ibu Ari selama 3 bulan pertama setelah perceraian, yakni nafkah iddah. Mungkin bisa ditentukan nominalnya untuk terkait nafkah kepada anak dan nafkah kepada Ibu Ari. Bagaimana? Ada yang nominal yang ingin Ibu ajukan untuk nafkah kepada Aulia? Ya 8 juta atau berapa, mungkin itu aja udah cukup untuk semuanya. Terkait juga sama dia masih sekolah dan lain-lain, gitu pasti sangat banyak kebutuhan yang harus biaya yang digunakan, gitu aja. Gimana tanggapan dari Bapak Fawaz? Maaf, tapi untuk mutilasi juga ya dia. Menurut kita tidak mungkin kan Bapak bisa memenuhi nominal tersebut. Karena kondisi Bapak restoran Bapak juga sekarang kurang, jadi mungkin Bapak bisa dia nominal 4 juta. Baik, 4 juta itu untuk nafkah kepada Aulia ya? Untuk Aulia, bagaimana Ibu? Apakah dirasa sudah cukup layak 4 juta? Lagi mungkin dia juga kekurangan ya, jadi ya udahlah segitu aja. Gimana Bapak Fawaz? 4 juta? Apakah sanggup? Ya kalau seandainya mau minta ditinggiin lagi ya kenapa harus baik? Saya nafkahi dah. Oke, mohon tenang Bapak Fawaz. Bagaimana Ibu Ari? 4 juta? Kesana Pak. Baik, untuk nafkah yang akan diberikan dari Bapak Fawaz kepada Aulia sebesar 4 juta setiap bulannya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya nafkah iddah yang akan diberikan oleh Bapak Fawaz kepada Ibu Ari setelah selesai perceraian selama 3 bulan pertama. Apakah Bapak Fawaz ingin mengajukan nominal? Mengingat Bapak Fawaz ini sudah, kalau misalkan perceraian terjadi, Bapak Fawaz sudah bukan suami. Ya. Bapak Fawaz juga memiliki keperluan pribadi sendiri. Bapak Fawaz bisa menafkahi 2 juta. Baik Ibu Ari, bagaimana? Terserah dia mau ngasih berapa juga, yang penting udah kita cerai aja, udah saya udah muak. Mungkin dia juga cuma punya uang segitu, jadi ya udahlah. Sebenarnya saya udah mau cerai aja gitu aja. Baik, karena Ibu Ari juga telah mengiyakan dan menerima dengan lapang dada nominal yang diajukan oleh Bapak Fawaz, maka telah disepakati bahwa pada pertemuan ini hak asuh sepenuhnya akan jatuh kepada Ibu Ari dan jam kunjung atau hari kunjung untuk Bapak Fawaz kepada Aulia akan dilakukan dan diberikan berdasarkan izin dari Ibu Ari dan kemauan dari Aulia itu sendiri. Kemudian untuk nafkah yang akan diberikan oleh Bapak Fawaz kepada Aulia setiap bulannya adalah dengan nominal 4 juta rupiah. Kemudian untuk nafkah iddah 3 bulan pertama setelah perceraian, Bapak Fawaz akan memberikan nafkah iddah kepada Ibu Ari dengan nominal 2 juta rupiah. Baik, mungkin sesi kali ini telah selesai. Kita akan lanjutkan poin pembahasan ke harta gonogini di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian dan atas keterbukaannya.
Semoga pada sesi ini membawa kebermanfaatan dan penyelesaian masalah bagi kedua belah pihak. Terima kasih. Sesi hari ini telah selesai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya kedua belah pihak, Bapak Fawaz dan Ibu Ari. Seperti yang saya bahas di pertemuan yang lalu, bahwa sesi kali ini akan membahas poin terakhir, yakni pembagian harta gonogini. Selanjutnya, mari kita bahas pembagian harta bersama. Silahkan mungkin dari pihak Bapak Fawaz untuk memaparkan data dan kepemilikan harta bersama. Terima kasih kami di atas. Untuk masalah harta, kami sudah menghadirkan notaris yang sudah mempunyai catatan mengenai harta yang sudah dia kumpulkan dari pernikahan Bapak Fawaz dan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya secara SHMKM, notaris yang diurus oleh Bapak Fawaz. Baik, langsung saja. Jadi berdasarkan data harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Bapak Fawaz dan Ibu Ari, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada usaha kafe bernama Onion Cafe, yakni usaha bersama akan tetapi dibangun oleh wali Ibu Ari, yaitu Bapak Argis. Lalu yang kedua ada 2 rumah atas nama Ibu Ari yang ditinggali untuk bersama, dan yang kedua ada Bapak Fawaz. Lalu yang ketiga ada 2 mobil, yakni yang pertama ada mereknya Hyundai Palisade dengan nomor polisi AB 6968DX dan merek Toyota Lexus dengan nomor polisi AB 5571EAA. Lalu yang keempat ada 2 motor, yang pertama ada merek Yamaha MX dengan nomor polisi AB 7643ZH dan yang kedua ada merek Honda BCX dengan nomor polisi AB 3673EBA. Lalu yang kelima ada lahan kosong seluas 5 hektar dengan nomor sertifikat hak milik 01600510031578 yang beralamat di Jalan Monjali Sinduadi Wali Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanah ini yang nantinya akan untuk hadiah anaknya, yaitu Adi Aulia. Baik, bagaimana tanggapan dari pihak Ibu Ari? Baik, dari kami untuk pembagian hartanya, kami minta untuk sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu dibagi 2 sama rata. Tetapi untuk rumah yang ditinggali oleh Ibu Ari dan anaknya itu bisa diserahkan kepada Ibu Ari, begitu. Pak Fawaz? Ya, kan udah namanya udah masing-masing ya Pak ya. Silakan, udah ibu aja, selesai. Tanah 5 hektar buat Aulia, selesai. Nah, makanya saya tetap mau dibagi adil untuk masalah aset produktif, ya ini kafe. Coba Bu, diterangkan dasar hukumnya terkait harta bersama. Baik, saya boleh jelaskan untuk pembagian harta bersama menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya dibagi sama rata, kecuali ada perjanjian lain. Lalu untuk aset yang masih dalam cicilan, pembagiannya dilakukan setelah cicilan lunas atau sesuai dengan kesepakatan. Baik, telah kita dengar bersama ya penjelasan dari Ibu Notaris terkait tentang landasan atau dasar hukum pembagian aset atau harta gonogini telah tercantum dalam pasal 37 ya Undang-Undang tahun 1974. Kemudian pembagiannya 50-50. Apakah tentang aset bergerak dan kemudian pembagiannya 50-50, apakah kedua belah pihak mensepakati? Bagaimana Ibu Ari? Ya, saya mau bahwa untuk kalau misalnya rumah ya bolehlah dibagi satu semuanya, motor juga satu semuanya. Untuk tanah kan sudah kita persiapkan untuk anak kita, yaitu Aulia. Cuma untuk kafe dan kafe itu saya harap itu jatuh pada saya. Nanti kami dari pihak kami atau memberikan sebagian mungkin mengganti dengan uang atau apa yang lain sebagainya. Cuma saya harap itu jatuh pada saya seutuhnya, bahwa mengingat bahwa saya yang membangun, saya yang ikut operasionalnya secara langsung, ikut andil langsung gitu. Jadi pokoknya saya mau bahwa itu online cafe jatuh pada saya. Gitu aja sih Pak, saya mau ini dipercepat. Soalnya dari itu saya juga mau cerai, udah gitu aja. Minta tolong bantuannya. Izin membenarkan ya Pak ya, operasional tidak sepenuhnya dibikin, tidak sepenuhnya diawasi oleh Bu Ari, tapi saya ikut dalam pelaksanaan operasional. Ini
semisal dibutuhkan untuk saksi-saksi yang lain, ini kita bisa hadirkan Pak kalau semisal emang dari Bapak Fawaz itu tidak pernah ikut andil dalam operasional, itu bisa kami juga bagi, atau semisal ini pokoknya saya cuma mau ini udah lancar semuanya, saya mau cerai aja udah, semisal tidak menemukan ini kita bisa langsung aja ke pengadilan kan gitu aja Pak. Baik, mohon tenang Ibu Ari dan Bapak Fawaz. Saya tegaskan bahwa sesi ini adalah untuk mencari jalan terbaik bagi masalah yang dihadapi oleh Bapak Fawaz dan Ibu Ari. Nah, apakah betul sama sekali Bapak Fawaz tidak pernah mengurus dari Onion Cafe tersebut? Ini ya Pak ya, misal ini dari pihak sana mau kekeh atau gimana, ya yang penting langsung aja sekarang mungkin bisa diajukan ke pihak pengadilan aja udah gitu aja Pak, mungkin terkait harta bersama atau harta korupsi mungkin bisa. Baik, bagaimana Bapak Fawaz? Oke. Baik, karena kedua belah pihak tidak menemukan jalan tengah dan bersepakat untuk menyerahkan masalah harta gonogini kepada pihak pengadilan dan melanjutkan ke persidangan, maka dengan ini saya nyatakan bahwa mediasi telah selesai. Dan kemudian hasil dari mediasi akan dibacakan oleh asisten saya, yakni Mas Ahmad Najih. Silahkan. Baik, saya akan membacakan untuk hasil dari beberapa pertemuan mediasi antara Bapak Fawaz dan Ibu Ari, yaitu yang pertama perceraian tetap dilanjutkan, kemudian yang kedua hak asuh anak jatuh kepada Ibu Ari dengan hak kunjungan dan kewajiban nafkah dari Bapak Fawaz untuk Aulia sebesar 4 juta per bulan dan nafkah iddah kepada Ibu Ari sebesar 2 juta selama masa iddah. Kesepakatan ini akan dituangkan dalam dokumen tertulis berupa berita acara mediasi yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator serta dapat diajukan ke pengadilan untuk melanjutkan proses persidangan. Mungkin untuk pada para pihak dipersilakan untuk menandatangani berkas mediasi.